Ketika nanti limbah kohe yang sudah kita keringkan di sana, sudah kita kumpulkan semuanya, diangkut sama mobil Tayo, kita kemudian kumpulkan di sini untuk proses penjemuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang sobat-sobat ternak semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan khususnya di domba ya. Bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan lancar, dilancarkan rezekinya, mudah-mudahan sehat ya, berkah ya. Mudah-mudahan ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk pengolahan limbah kohe nih, sobat-sobat ternak semuanya nih. Ini kebetulan ini ada truk ya yang ngambil kohe yang ada di kandang pusat domba. Jadi untuk kohe tersendiri yang ada di kandang pusat domba itu tidak sia-sia teman-teman, karena banyak ya komentar-komentar dari para netizen maupun para peternak, sobat-sobat ternak semuanya. Kohenya dikemanain nih? Apakah dibuang atau dikemanain limbahnya itu? Nah ya, kali ini kita akan membahas untuk pembuangan limbah kohe ya. Sebelum dilanjut, jangan lupa ikuti kita dan follow kita, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba dan info-info terbaru, dan yang paling penting diskon-diskon terbaru yang ada di kandang pusat domba. Nah, jadi gini nih teman-teman, kita itu alhamdulillah ya sudah memproduksi, sudah ada truk pengangkutnya. Ini mobil Tayo yang ada di kandang pusat domba nih, sahabat-sahabat ternak semuanya. Ini mobil ini khusus untuk mengangkut limbah kohe yang ada di kandang pusat domba. Jadi mobil ini bisa muat ke kolong yang ada di kandang, khususnya yang ada di kandang sebelah timur ya, dan sebelah barat semuanya. Insya Allah bisa diangkut pakai mobil ini. Jadi untuk pengangkutannya sendiri, nanti ketika limbah kohenya diangkut oleh ini, kita langsung masukkan ke sini. Nah, jadi kita kumpulkan di sini untuk limbah kohenya itu sampai benar-benar menumpuk ya. Nah, ketika nanti limbah kohe yang sudah kita keringkan di sana, sudah kita kumpulkan semuanya, diangkut sama mobil Tayo, kita kemudian kumpulkan di sini untuk proses penjemuran. Nah, kita lanjut aja. Di sana kebetulan ada si Abah yang biasa mengolah limbah kohe yang ada di kandang pusat domba. Nah, yuk kita langsung temui si Abah. Abah, assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bah, kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi sobat-sobat ternak semuanya, kita akan membahas ya seputar pengolahan limbah kohe yang ada di kandang pusat domba. Nah, sebelum dilanjut, kita akan tanya-tanya terlebih dahulu bagaimana sih tips dan tata cara untuk pengolahan limbah kohe sampai benar-benar menjadi pupuk yang baik. Nah, jadi gini Bah, ini untuk proses pengolahan limbah kohe itu sebelum, kan sesudah diangkut ya Bah, dari mobil si Tayo itu, kemudian itu digimanain Bah di sini? Apakah dijemur berapa hari atau gimana gitu? Paling lama lah 3 hari. Oh, 3 hari. Kalau nggak ada hujan gitu juga. Kalau ada hujan mah biasa 4 hari, 5 hari. Sampai gitu. Ya, jadi sobat-sobat ternak semuanya, untuk proses penjemuran tersendiri itu melewati 3 hari ya, 3 hari itu ketika kondisi cuaca mulai cerah. Tapi ketika kondisi cuacanya mendung atau hujan gitu ya, itu sekitar bisa mencapai 1 mingguan ya Bah? Minggu, ya. Iya, 1 mingguan. Nah, ketika dijemur tersendiri Bah gitu ya, untuk limbah kohe ini apakah dicampur dengan beberapa bahan atau gimana gitu Bah? Paling ada, udah ke sana paling ada dolamit. Oh iya. Ada kotor, ada apa? Makanan yang udah nggak dipakai, udah nggak dimakan oleh kambing, bisa dicampur di sini. Oh iya, siap. Berarti untuk pengolahannya sendiri ketika ini dijemur ini enggak melewati proses pencampuran terlebih dahulu gitu ya? Enggak, cuma dikeringkan aja? Iya, dikeringkan aja. Apakah ini dikeringkannya dengan ketika kita diinjak-injak atau gimana Bah? Jangan? Enggak, jangan diinjak-injak. Kalau diinjak-injak iya, jadi padat gitu. Oh iya, Kalau berarti menggunakan kayu gitu ya untuk proses. Ya, seperti gini nih. Oh iya, siap. Seperti gini. Kan ini mau dibalikin nih. Ya. Nah, posisinya ke sini. Tuh, ini. Jangan diinjak.
Dengan diinjak, kalau diinjak padat. Jadi lambat keringnya. Tuh, gini. Tuh, kan nggak keinjak. Oh iya, iya. Siap. Iya. Nah, jadi begitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Jadi untuk proses pengeringan tersendiri itu melewati 3 hari sampai 5 hari. Nah, ketika limbah kohenya udah kering, kita campurkan dengan beberapa bahan seperti kapur ya, Bah. Kapur dolamit dengan bahan rarapen. Istilahnya rarapen itu bahan sisa pakan dari pakan domba. Jadi untuk pakan sisa domba itu kita itu manfaatkan dengan betul-betul. Jadi nggak ada bahan atau makanan yang terbuang dengan sia-sia, teman-teman. Nah, jadi setelah kita campurkan di sini kita proses melewati mesin yang ini nih, sobat-sobat ternak semuanya bisa dilihat. Nah, jadi ini untuk kondisi mesin yang ada di kandang pusat domba. Nah, ini mesinnya itu rancangan ya, rancangan sendiri gitu ya. Nah, ketika bahan campuran dari kohe yang sudah kering, kemudian dicampurkan dengan kapur dolamit dan juga pakan sisa, kemudian kita masukkan ke mesin ini. Nah, biasanya setelah melewati mesin ini, dia itu berjalan ke bawah sampai proses melewati mesin yang besar itu. Itu digiling lagi sampai benar-benar teksturnya itu halus. Nah, jadi teman-teman sekali lagi sebelum dilanjut, mohon maaf teman-teman, kebetulan kita di kandang pusat domba ya, tidak ada proses penjadwalan ya, penjadwalan untuk penggilingan limbah kohe. Nah, insya Allah kalau ada penjadwalan untuk penggilingan limbah kohe nanti kita sepilkan ya, atau disepilkan di tag yang sudah ada di YouTube kami ya. Nanti kita dilanjut aja ya, sobat-sobat ternak semuanya. Untuk hasil yang dihasilkannya seperti ini nih, kita lihat. Nah, ini pupuk yang sudah jadi, ini yang sudah benar-benar sudah kering. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini sisa-sisanya ya, sobat-sobat ternak semuanya nih. Nah, jadi ketika udah dicampurkan di mesin besar kayak gini, limbah kohenya itu kemudian keluar melewati. Nah, jadi untuk limbah kohe ini bisa langsung diaplikasikan ke perkebunan yang ada di kebun kami. Misalkan cocok untuk kebun durian, kebun alpukat, kebun stroberi, ataupun kebun-kebun yang lainnya. Untuk limbah kohe ini, limbah kohe dari kotoran domba atau kambing gitu ya, ini sangat bagus banget ya untuk pertumbuhan dari kebun durian atau kebun-kebun yang lainnya. Itu untuk bagus untuk pertumbuhan buah, pertumbuhan tangkai, maupun untuk daunnya juga kelihatan hijau dan segar gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi untuk limbah kohe ini dengan proses yang cukup mudah, tinggal dikeringkan aja dan kita campurkan dengan kapur dolamit atau sisa bahan pakan lainnya. Cukup gitu aja dikeringkan, kemudian dicampurkan di sini dan kita haluskan sampai benar-benar jadi pupuk, kemudian diberikan kepada perkebunan, diaplikasikan kepada perkebunan yang ada di kebun kami atau di kebun ternak-ternak semuanya, sobat-sobat ternak semuanya. Itu cocok, itu sangat bagus ya. Dan untuk manfaatnya juga itu terbilang cukup bagus ya dibanding dengan kotoran-kotoran lainnya. Gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Nah, jadi segitu aja ya sobat-sobat ternak semuanya yang kemarin nanyain, untuk limbah kohe apakah dibuang kemana gitu ya, apakah dibuang atau dijual gitu ya. Insya Allah semuanya kotoran kohe ataupun sisa pakan yang ada di kandang pusat domba, insya Allah semuanya bermanfaat. Untuk pengaplikasiannya semuanya bermanfaat ya, nggak ada yang terbuang dengan sia-sia. Nah, jadi gitu aja ya teman-teman yang kemarin nanyain. Sudah terjawab, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya ya. Sebelum diakhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan yang ada di kandang pusat domba. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.